situ kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk memelihara sepanjang hari kami. Pada detik ini Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam Tuhan Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan kuduskan hati pikiran kami. Engkau layakkan kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami semua tim musik, song leader, singer yang hadir pada saat ini. Semuanya dari atas sampai bawah, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Pimpin kami Tuhan di dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan tidak lupa pula Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Gembala di tempat ini, kiranya Tuhan memberi kekuatan kesehatan yang prima. Baik Bapak Gembala maupun Gembala. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga, rumah tangganya, memberkati putra putri, cucu menantu dan cicitnya Tuhan. Terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siang memuji Tuhan dan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya.
Ibu silakan baca ke depan.
segala beban hidup kami. Kami percaya janji-Mu ajaib Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami siap dengar firman-Mu seperti itu. Buka hatimu buat Tuhan. Dan ku tahu lebih lagi dengan iman-Mu. Janji-Mu seperti fajar Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Dan biar janji-Mu yang datang kasih, janji-Mu selalu tepat pada waktunya. Seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ku tahu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, kasih-Mu tak pernah berhenti seperti sungai yang mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kesehatan, kekuatan malam hari ini asalnya daripada Engkau, sehingga kami malam hari ini Tuhan boleh berkumpul tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami disampaikan adalah apa yang menjadi kerinduan hati mata setiap kami. Memberkati tim musik dan pemimpin Tuhan yang telah memimpin kami dalam menyambut firman Tuhan. Makasih ya Bapa, kami serahkan hati kami siap mendengarkan firman yang Engkau berikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membuka hati kami dengan rendah hati. Kami serahkan doa itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan sedikit firman Tuhan, sebagian firman Tuhan yang saya beri judul malam hari ini, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Selalu ada, selalu tepat waktu, dan selalu tepat waktu dalam menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Malam hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar dari kisah Lazarus yang Tuhan bangkitkan ya Bapak Ibu Saudara. Di mana pada kisah Lazarus ini Tuhan datang tidak langsung ya saat hari di mana dia meninggal, kemudian saudaranya bersedih mencari Tuhan. Tuhan tidak langsung datang. 4 hari setelah dia sudah terbaring, baru Tuhan Yesus datang. Di mata manusia nampak terlambat, namun pertolongannya tidak pernah terlambat. Jika saat itu Tuhan mampu menunjukkan mujizatnya, maka percayalah Bapak Ibu Saudara, maka hari ini pun Tuhan masih sanggup menunjukkan mujizatnya. Ada amin? Kita mau baca bersama ayat Alkitab dalam Yohanes 11 ayat 17 sampai 27. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdiri. Kita akan baca secara bergantian karena cukup banyak ayatnya. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Yohanes 11 ayat 17 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang Tuhan tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya,
Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan Engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Kita silakan duduk kembali, saudara. Seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-17, maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Kalau kita lihat secara mata dunia, Bapak Ibu Saudara, seseorang itu sudah meninggal, kemudian dia desperate ya, secara manusia itu putus asa bahasanya. Saudaranya itu ada Maria dan Marta. Maria itu yang tua, Marta itu adiknya Maria. Ketika Lazarus ini meninggal, terbaring di dalam kubur, mereka sangat kecewa ya. Maria sangat kecewa, bahkan Maria tidak mau keluar dari rumah. Kok Tuhan itu malah nggak datang-datang? Secara manusia kayak, Tuhan ini gimana ya? Kok waktu dibutuhkan malah nggak ada? 4 hari, dan ceritanya malah Tuhan itu sengaja berlama-lama, tidak cepat-cepatin gitu untuk datang. Dalam kisah ini, maksud Tuhan adalah bukannya Tuhan tidak peduli akan apa yang dirasakan oleh Maria, akan apa yang dirasakan oleh Marta, namun semua itu menurut waktunya Tuhan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang mengetahui apa yang terbaik bagi anak-anak. Kadang manusia itu merasa yang paling tahu ya. Harusnya tuh sekarang ditolong ya. Harusnya saat ini ketika aku berdoa itu Tuhan langsung kasih jawaban. Kalau nggak gitu nanti terlanjur, terlambat semuanya. Namun kadang apa yang sebenarnya manusia sangkakan adalah waktu yang tepat itu bukan waktunya Tuhan. Ternyata ketika kita sudah pelajari ayat ini, pada zaman itu kepercayaan Yahudi mengatakan bahwa ketika seseorang mati, rohnya itu akan berbentayangan. Jadi ada kepercayaan seperti superstisi pada masa itu bahwa kalau ada orang meninggal itu tidak langsung meninggal. Jadi awalnya 3 hari berbentayangan dulu, baru kalau sudah lebih dari 3 hari, oh pasti dia benar meninggal. Kalau belum sampai 3 hari bisa jadi nanti dia baru bangun lagi. Itu adalah kepercayaan orang Yahudi di zaman itu. Jadi maksud Tuhan adalah ketika kalau beliau Tuhan Yesus itu datang 2 hari setelah sudah masuk dalam kubur misalnya, kemudian Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan membangkitkan. Bisa jadi ada orang Yahudi yang akan bilang itu memang awalnya masih berbentayangan sehingga masih bisa kembali ke sini. Itu maksud Tuhan kenapa Tuhan Yesus datang 4 hari, sehingga ketika ada yang mau berkata bahwa memang karena awalnya berbentayangan, tidak bisa, karena setelah 3 hari sudah tidak ada kepercayaan itu. Disitulah maksud Tuhan bahwa apa yang dapat kita ambil adalah kalau manusia berpikir itu terlambat, Tuhan itu sebenarnya punya maksud di balik waktu yang Tuhan rencanakan. Semua itu akan indah pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Saat itu mungkin adalah masa-masa ya ketika si Lazarus ini sudah meninggal lebih dari 3 hari. Kan kalau kurang dari 3 hari masih harap-harap ya keluarganya itu mungkin yang mungkin sebentar lagi gitu, karena kepercayaan saat itu. Nah ketika sudah lebih dari 3 hari itu adalah masa di mana manusia secara manusia saat itu manusia sudah hilang harapan, sudah tidak ada beneran nggak ada lebih dari 3 hari. Begitu pun dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan itu menunggu kita ketika kita dalam masalah, di dalam kita sakit penyakit, sudah berusaha ke dokter ini, ke dokter sana, yang ini bilang ini, sudah nggak bisa disembuhkan, lari ke dokter sana bilang bisa disembuhkan, tapi kok prosesnya lama, pindah lagi ke dokter yang lain, sampai secara manusia itu loh nggak bisa, semua sudah angkat tangan.
Percayalah bahwa di saat itu Tuhan bukan terlambat datang, tapi Tuhan mau menunjukkan ketika manusia itu nggak bisa. Aku itu ada, Tuhan itu ada dan sanggup untuk memberikan mujizat. Tidak hanya sakit penyakit, mungkin dalam pekerjaan, mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Universitas itu ada banyak ya. Di Surabaya itu ada beberapa universitas. Sekali saudara itu kalau Bapak Ibu dan Bapak Ibu sudah itu bisa bikin macet jalanan, ya, itu menunjukkan bahwa banyak sekali lulusan dan juga lapangan pekerjaan tidak sebanyak itu. Sehingga ketika mereka lulus kuliah cari pekerjaan itu enggak mudah. Kadang ada yang putus asa, sudah melamar di sini kok ditolak, melamar di sini ditolak. Daftar sekolah juga itu dari SMA masuk kuliah. Ada universitas negeri banyak, swasta banyak, tes di mana-mana enggak terterima di sana. Kadang Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika manusia itu sudah putus asa, dia baru mau menunjukkan bahwa aku ada dan hanya aku yang sanggup untuk memberikan pertolongan dan mujizat. Pada ayat ke-19 dikatakan, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ayat ke-20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Mungkin Maria saat itu sebagai seorang kakak dari Marta ya, yang lebih tua, dia merasa bersedih, merasa putus harapan. Sudah nggak mungkin, sudah 4 hari adiknya pasti sudah adiknya kakaknya ya, saudara laki-lakinya ini sudah meninggal, sudah dikuburkan. Sedangkan pada ayat yang ke-21, Marta itu juga dia berangkat tidak terlalu bersedih seperti Maria, masih ada effort, masih ada usaha ya untuk bertemu Yesus. Pada ayat ke-21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun pada ayat 21 ini sebelum Marta sudah datang ke Yesus, dia tetap datang itu dengan kekecewaan. Tuhan, kalau bahasa sekarang itu mungkin Tuhan nggak bisa mati, Tuhan kita datang. Coba aja Tuhan datang, pas saudaraku tuh nggak mati, gitu ya. Dia tuh mengeluh sama Tuhan seperti itu. Di dalam kehidupan ini tuh kadang kita juga seperti itu. Dalam masalah, coba ya aku nggak usah daftar sekolah di sini, sekolahnya enak, hasilnya nggak enak. Coba ya aku nggak usah lama kerja di sini, ternyata gajinya sedikit, bosnya jahat. Kemudian coba ya aku, misalnya orang sakit nih, coba ya aku kemarin nggak bisa makan ini gitu. Ya benar sih, itu untuk pembelajaran ya sudah nggak dilakukan lagi. Tapi jangan sampai kata-kata coba ya, seandainya saja, sekiranya andaikan itu nggak terjadi, nggak dilakukan. Ini seperti penyesalan yang terlalu dalam akan apa yang sudah terjadi. Menyesal itu boleh ya, itu manusia ya Bapak Ibu Saudara, sebagai bentuk pembelajaran sehingga kita tidak melakukan lagi. Tapi kita tidak boleh jatuh hanyut terlalu dalam perasaan menyesal itu sehingga kita tidak bisa move on. Ya, maksudnya coba aja gini, coba aja gitu. Jadi cuma mikir aja, coba nggak gini, coba nggak gini, tapi nggak mikir solusinya, nggak mikir maju ke depan itu harus seperti apa. Itu yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam masalah, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi karena kita anak-anak Tuhan yang selalu dalam penyertaan Tuhan, ketika kita ada masalah, kita harus bisa moving forward, kita harus bisa maju terus sehingga tidak berkutat pada masa lalu, tapi kita mencari jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sebab apa? Kalau kita tidak maju, maka kita tidak akan bisa melihat bagaimana rencana Tuhan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Misalnya nih, sakit penyakit, kena sakit baru ketahuan, terus coba ya dari dulu periksa, coba dulu begini, terus stres, kepikiran gara-gara, tapi tidak mencari jalan keluar, itu juga tidak boleh. Sama seperti itu. Sikap Marta adalah hal yang manusiawi.
Namun di hadirat Allah percayalah Bapak Ibu tidak ada kata terlambat. Apakah penyakit itu didapat sehari lalu, batuk pilek aja? Apakah penyakit itu penyakit yang kronis misalnya TBC harus pengobatan sudah harus lama? Penyakit apa? Diabetes, penyakit hipertensi yang dapatnya lama. Penyakit besar, penyakit kecil itu di mata Tuhan sama aja. Tidak ada penyakit besar, tidak ada penyakit kecil. Semuanya itu di mata Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan itu kecil. Masalah kita kecil, masalah kita besar, semuanya sama di mata Tuhan. Kalau kita mau berserah sama Tuhan, gak ada masalah kecil, gak ada masalah besar. Semuanya di mata Tuhan. Masalah yang bisa Tuhan selamatkan kita di dalam dunia ini. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah mengalami sakit penyakit atau ada yang mengalami masalah bertubi-tubi, jangan berkata sudah terlambat semuanya ini. Terus kadung, nggak bisa diapa-apakan. Jangan seperti itu. Percayalah bahwa ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu menolong, menyelamatkan, dan menyatakan mujizatnya seperti pada Lazarus, maka mujizat itu juga bisa terjadi atas setiap kita. Tuhan adalah Tuhan yang mengubahkan. Pada ayat yang ke-22, tadi kan Marta kecewa ya pada ayat yang ke-21. Pada ayat ke-22 dia berkata, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ayat ke-21 Marta kecewa sama Tuhan. Tuhan tuh dari tadi loh Tuhan. Kalau Tuhan dari tadi tuh saudaraku gak mati Tuhan. Terus dia tersadar, cepat tersadar. Gak sampai 1 detik, 2 detik mungkin ya. Langsung dia berkata, tapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Dia langsung tersadar bahwa Tuhan itu, Tuhan yang dia miliki, Tuhan yang dia cari adalah Tuhan yang mampu menunjukkan mujizatnya. Dia bahkan mendeklarasikan imannya, aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu. Maka kita juga harus di dalam kehidupan ini kita mendeklarasikan iman kita bahwa kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sanggup memberikan mujizatnya. Waktu zaman Lazarus dan waktu zaman sekarang, apapun permasalahan dan sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, saya mau kita sama-sama deklarasikan kepercayaan kita kepada Tuhan. Belum bisa lagi, sama seperti yang dikatakan sekali lagi, ya, di mata sebelah berbalik, kita harus deklarasikan. Saya mau kita sama-sama katakan, tetapi sekarang, hai Renata, Tuhan masih bekerja dan memberikan yang engkau minta. Sebut nama Bapak Ibu sendiri masing-masing ya. Siap? Siap. Kita harus percaya supaya iman kita memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama katakan, tetapi sekarang, hai Renata, Tuhan masih bekerja dan memberikan yang engkau minta. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang sanggup memberikan segala sesuatu. Di mata manusia mustahil, gak mungkin kamu bisa bikin bisnis ini, gak mungkin kamu bisa bikin ini. Tapi di mata Tuhan semua dimampukan. Gak mungkin kamu nanti anakmu tuh gak mungkin bisa jadi orang sukses. Gak mungkin anakmu bisa masuk universitas bagus, gak mungkin anakmu bisa sekolah tinggi. Manusia yang bilang saudara, tapi Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, gak ada orang kaya, gak ada orang gak kaya, gak ada orang pinter, gak ada orang bodoh, ada orang males. Yang penting kita percaya, kita utuh, kita telaten, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, maka semuanya akan Tuhan nyatakan atas hidup. Haleluya. Selanjutnya, dengan mendeklarasikan iman kita itu, maka kita akan menghilangkan segala keraguan dan kebimbangan kita. Kadang itu memang keraguan dan kebimbangan lah yang menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Saya sering dengar suami saya kalau ada pasien gitu ya,
dia itu selalu bilang kalau pasien itu divisit, dikunjungi gitu ya sama dokter, diperiksa, dia sudah menunjukkan keraguan seperti khawatir yang berlebihan, nanti kalau gini gimana dok, kalau gini gimana. Biasanya pasiennya itu ada aja gitu masalahnya. Itu kalau kita kembali ke firman Tuhan, itulah mengapa Tuhan mengingatkan bahwa kita harus khawatir itu manusiawi, tapi kekhawatiran yang berlebihan, kebimbangan, keraguan terhadap kuasa Tuhan, itulah yang membuat kadang kita menjadi batu sandungan dan kita goyah, dan pertolongan Tuhan tidak bisa dinyatakan dalam kehidupan kita. Akan ada kekuatan besar pada iman yang kuat. Pada ayat yang ke-23 dan ke-24 dikatakan, Tuhan kan bilang, saudaramu tuh akan bangkit kok Marta. Terus Marta tuh kayak ngece gitu. Iya Tuhan, ngerti aku Tuhan. Nanti saudaraku bangkit kan kalau udah bareng sama orang-orang yang mati itu. Tapi Tuhan jawab apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Marta berpikir tentang kebangkitan yang masih nanti ketika semua orang sudah mati, kemudian hari penghakiman semua dibangkitkan ya. Tapi Yesus justru berpikir bahwa yang dikatakan adalah akulah kebangkitan dan hidup. Dia berpikir hal yang berbeda. Saat ini pun aku mau bangkitkan itu bisa, Marta, seperti itu ya. Tuhan sangat baik. Mujizat itu terjadi bukan karena imannya Marta. Karena tadi kita bisa lihat ya bahwa imannya Marta itu, ya Tuhan nanti aku tahu bahwa Tuhan akan semuanya bantu pada akhir zaman. Tapi Tuhan tidak menyatakan seperti itu. Itu kita bisa melihat bahwa mujizat itu terjadi bukan karena iman. Iman itu perlu ya supaya kita percaya kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi sebenarnya mujizat itu semata-mata bukan karena iman kita, tapi karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang panjang sabar kepada kita semua yang bahkan terkadang kita kurang beriman. Jadi kita nggak bisa menjudge orang ya. Kalau orang itu kayaknya kok ada orang yang di gereja itu ya nyanyi sambil nangis. Ada yang cuma keplok-keplok, itu kelihatannya kayak biasa. Karena kita ngejudge orang yang nggak beriman ini. Tapi nangis-nangis sebenarnya beriman. Gak bisa seperti itu. Jadi iman tidak bisa diukur dari itu, dan hanya Tuhan yang dapat menentukan mujizatnya. Menyatakan bahwa mujizat bukan karena iman, tapi mujizat karena kasih Tuhan. Ayat 26 dikatakan, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yang dimaksud di sini bukan kita tidak akan mati ya Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, tapi yang dimaksud adalah orang percaya itu boleh takut pada proses kematian, namun bukan kematian itu sendiri. Maksudnya kadang-kadang proses kematian orang itu berbeda-beda. Ada yang meninggal karena sakit, meninggalnya tiba-tiba tidur sendiri aja. Pastinya ada beberapa kita khawatir bahwa nanti aku meninggalnya jangan harus menderita dulu. Itu hal yang wajar. Jadi boleh takut akan proses kematian, namun bukan takut mati itu sendiri. Sebab sebagai orang percaya kita tahu bahwa kematian itu bukanlah suatu hal yang perlu ditakutkan, bukanlah suatu momok atau suatu teror ya. Karena bagi orang percaya kita meninggal pasti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang yang tidak percaya, justru kematian itu adalah sesuatu yang menyeramkan, ya kan? Nanti kalau udah meninggal nggak ke Tuhan Yesus, malah di tempat yang lain. Dan kita sebagai orang percaya boleh takut pada proses kematian, tapi kita nggak boleh takut pada kematian itu sendiri, sebab kita akan selalu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Ayat 27 menyatakan bahwa Tuhan sudah tidak mau berdebat ya sama Marta. Tuhan bilang ke Marta, percayakah kau akan hal ini?
Akhirnya matang jawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa Kaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Maka pada ayat yang ke-27 Marta menyatakan bahwa dia percaya, dan atas kepercayaannya, atas imannya kepada Tuhan, maka saudara laki-lakinya Lazarus dibangkitkan dari kematian. Kisah ini memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu Saudara malam hari ini, renungan singkat ini. Ada 3 hal yang patut kita bawa pulang ya. Pesan Tuhan malam hari ini adalah ya, kalau dapat pesan dari Tuhan jangan redek loh Bapak Ibu ya, kalau dapat pesan dari Tuhan. Kalau dipanggil, saya suka berbicara sama mama saya. Kalau orang bilang aku dipanggil apa, itu dipanggil Tuhan, kan dipanggil Tuhan artinya meninggal ya. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya bilang sama mama saya, nanti kalau Tuhan panggil kita pura-pura dulu aja ya. Jadi kita di sini aja berjalan dulu. Jadi pesan Tuhan malam hari ini adalah satu, supaya kita tahu bahwa waktunya Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Hati jangan lekas kecewa, ya itu harus. Kalau kita ada dalam masalah, tiba-tiba ada sakit penyakit yang kita bahkan nggak expect gitu, tidak menyangka kok saya Tuhan ya yang kejatuhan begini gitu. Jangan kecewa, aku udah setia loh Tuhan, aku rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin perpuluhan, kok aku tiba-tiba ada masalah ini ya. Jangan kecewa, jangan kecewa. Tuhan, percayalah waktunya Tuhan itu bukan waktunya manusia. Memang nampaknya telat, tapi percayalah itu adalah waktu yang pas di mata Tuhan, bukan waktu yang terlambat. Ia yang maha mengetahui dan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Yang kedua, iman jangan mudah goyah. Akui terus iman dengan mulutmu dimanapun berada. Jangan mau orangnya Tuhan Yesus. Akui iman dengan mulutmu, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Berdoa setiap hari, katakan bahwa aku percaya, apapun masalahku aku percaya Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang ajaib. Selain diucapkan dengan mulut, harus diyakini dengan hati iman yang kita miliki. Jangan menjadi pribadi yang pelin-pelan, hari ini beriman, hari ini percaya sama Tuhan, besoknya beneran bisa nggak ya Tuhan kayak gini. Kita harus selalu beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, percayalah bahwa mujizat masih terjadi. Kalau saat itu mujizat bisa dinyatakan oleh Tuhan, maka hari ini pun, saat ini pun, di zaman ini pun Tuhan masih mampu menyatakan mujizat. Itulah renungan firman Tuhan singkat pada malam hari ini. Percayalah bahwa God is never late. Tuhan tidak pernah terlambat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan pujian. Ku percaya janji-Mu.
Dimohon Ibu Pendeta Daya pimpin kita ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saudara. Pada saat ini Tuhan sudah memberkati dengan pemberitaan firman. Tuhan mengingatkan kami setiap kami kepada Tuhan bahwa Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa. Amen. Mengadakan keajaiban, mengadakan pertolongan, asalkan kita tetap percaya, iman kita tidak goyah, iman kita tetap teguh seperti apa yang dikatakan firman Tuhan yang sudah mati. Dengan iman percaya kuasa mujizat Tuhan dinyatakan terjadi. Mungkin secara jasmani rohani kami semua yang hadir, iman kita lemah, iman kita akan goyah menghadapi segala situasi keadaan penderitaan. Kami percaya dengan firman hari ini Tuhan kembali lagi bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa yang selalu mengadakan mujizat pertolongan pada waktunya Tuhan, dan kami menanti-nanti waktunya Tuhan yang terindah, yang terbaik. Haleluya. Kadang-kala kami berputus asa, kenapa Tuhan kok tak tolong-tolong kami? Kami sudah lelah, kami sudah capek, kami sudah menderita. Tetapi rencana Tuhan lebih baik daripada kami sendiri. Sehingga kami tidak mengandalkan setiap kepribadian kami Tuhan yang amat sangat terbatas. Kami mengandalkan Tuhan yang tak pernah terbatas pertolongannya. Mujizatnya pada waktunya pasti saat ini pun. Tuhan berkehendak apapun yang kita bawa di hadapan Tuhan saat ini, semua ditolong. Terima kasih Bapak. Sehingga iman kami menjadi kuat kembali. Kami tidak bergoyah, tidak lemah, tidak berputus asa, dan mempunyai aman. Siap untuk terima kasih Bapak. Bagaimana saya berdoa kepada Tuhan sudah percayakan dan saudara-saudara semua untuk menyampaikan kebenaran setiap kali dengan Tuhan. Tuhan memberkati dalam budaya baru, selalu diberi kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kesejahteraan, dan selanjutnya apa yang menjadi kerinduannya, pekerjaannya, tugas-tugasnya, pada masih melakukan pilihannya, sesuai suatu kekasihnya, tidak diberkati, bahkan lebih pelayanannya di mana berada berdekat dengan Allah, namun tidak diberkati supaya kami sudah diperlukan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kesempatan Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk bersama. Firman Tuhan, sebelum pengumuman diberi kesempatan kepada sedang jemaat yang rindu untuk bersembahan untuk pekerjaan Tuhan. Dipersilakan bagi yang bertugas dan mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Nanto untuk kita dalam doa.
Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Amin saudara, kejabat Tuhan selalu manis ya. Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, persembahan tatangan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat. Amin saudara. Amin. Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sejak-sejak Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Renata yang pada malam hari ini sudah menjadi perpanjangan Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada jemaat. Hari ini Tuhan memberkati Ibu, memberkati Bapak, memberkati kesehatan, apa yang dirindukan, yang digumulkan, terlebih Tuhan memberkati pelayan. Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan Yesus Kristus yang pada malam hari ini kita sembah dan kita agungkan karena kita diberi kesehatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kesehatan adalah anugerah terbesar. Kita tidak ada di rumah sakit ya. Kita ada di tempat ini, di rumah Tuhan untuk bersama-sama saudara kita seiman memuji, membesarkan keagungan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah terlebih baik kepada kita ya. Puji nama Tuhan. Pengumuman selanjutnya, hari-hari ibadah Minggu jam 7:30, setelah Minggu jam 6 ibadah raya pada seperti pada malam hari ini. Rabu jam 6 juga doa malam. Jumat jam 6 kaum wanita. Kaum wanita hari Natal sudah dekat. Kita kaum wanita setelah ibadah kaum wanita kita bersama-sama berlatih untuk Natal. Kemudian seperti biasanya setiap sebulan sekali ada ibadah doa, ibadah puasa di titiknya Muratea, titiknya Panita. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Tim musik, duet, maju terus pantang mundur. Tuhan memberkati apa yang digumulkan, dirindukan. Tuhan memberkati. SCG Sound System, Tuhan memberkati beserta
yang di bawah, yang di atas. Tuhan memberkati. Percaya dan yakin jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Firman Tuhan yang berkata, nama Tuhan. Sekian ibadah pada malam hari ini. Kita akhiri, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian pikul dengan saya. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih pada malam hari ini Tuhan telah pimpin ibadah kami. Dan berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang tidak hadir pada malam hari ini, yang bepergian Tuhan memberkati, selamatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Bapa, kami berdoa buat Ibu Ranti pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sakit, Bapak mengetahui apa yang diderita, apa yang dirasakan. Kami yakin dan percaya tidak ada barang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan. Sembuhkan Bapak di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami boleh bersama-sama kembali memuji, membesarkan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persatukan kami dan jemaat-Mu Bapa, untuk bersama-sama melayani di tempat ini. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan dan ditinggikan. Berdoa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang kos, yang ujian, yang sedang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, kecerdasan, menjauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Berdoa buat persembahan, perpuluhan sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan kedamaian, dijauhkan dari huru hara, demo-demo, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa menyembah Tuhan seperti pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah, dalam mereka memimpin negara ini, bangsa ini, kota ini, dengan takut akan Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada Tuhan.
supaya Tuhan beri kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat kesehatan Bapak dan Ibu Gembala kami, kesehatan para pengerja di tempat ini, kesehatan seluruh sidang jemaat-Mu di GBI Galilea tanpa terkecuali Bapak. Biar kami selalu sehat, panjang umur Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berbeban berat, ada masalah, Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah bebaskan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, glory, glory. Saat yang indah Tuhan, kami menanti berkat yang daripada surga. Gedangkan tangan Maha Kudus-Mu, Maha Kuasa-Mu Bapa, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.